Eko akan pergi ke kota D dari kota A melalui kota B dan C menggunakan sepeda motornya. Kota A dan B terpisah sejauh 55 km ditempuh selama 75 menit. Kota B ke C berjarak 80 km ditempuh selama 90 menit. Sedangkan kota C ke D berjarak 40 km ditempuh selama 45 menit. Maka kelajuan rata-rata yang dialami Eko adalah, jawab. Diketahui A. Kota A ke kota B dengan jarak atau S sama dengan 55 km sama dengan 55.000 meter. Waktu atau T sama dengan 75 menit sama dengan 4.500 sekon. B. Kota B ke kota C dengan jarak atau S sama dengan 80 km sama dengan 80.000 meter. Waktu atau T sama dengan 90 menit sama dengan 5.400 sekon. C. Kota C ke kota D dengan jarak atau S sama dengan 40 km sama dengan 40.000 meter. Waktu atau T sama dengan 45 menit sama dengan 2.700 sekon. Ditanyakan kelajuan rata-rata atau V, maka penyelesaiannya rumus dari kelajuan rata-rata yaitu V sama dengan S per T. V yaitu kelajuan rata-rata dengan satuan meter per sekon, S yaitu jarak dengan satuan meter, dan T yaitu waktu dengan satuan sekon. Jadi S-nya yaitu 55.000 ditambah 80.000 ditambah 40.000 kita bagi 4.500 ditambah 5.400 ditambah 2.700, maka hasilnya yaitu 175.000 per 12.600 sama dengan 13,88. Jadi 13,8 meter per sekon. Jadi besar kelajuan rata-rata yang dialami Eko adalah 13,8 meter per sekon. Dua. Gambar berikut mendeskripsikan sebuah pesawat tempur diterbangkan dari dek kapal induk. Pesawat harus memiliki kecepatan tertentu untuk tinggal landas. Panjang landasan atau X minimal yang dibutuhkan adalah, jawab. Diketahui
Vt atau kecepatan akhir yaitu 62 meter per sekon. V0 atau kecepatan awal sama dengan 0 meter per sekon karena tidak diketahui. A atau percepatan sama dengan 31 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan panjang lintasan atau S. Maka penyelesaiannya kita cari dulu waktu yang dibutuhkan untuk lepas landas. Rumusnya yaitu A sama dengan Vt min V0 per T. A yaitu percepatan, Vt yaitu kecepatan akhir, Vo yaitu kecepatan awal, dan T yaitu waktu. Maka kita masukkan angka-angkanya. Jadi 31 sama dengan 62 dikurangi 0 per T. 31 T sama dengan 62 min 0. 31 T sama dengan 62. Maka T sama dengan 62 dibagi 31 sama dengan 2 sekon. Selanjutnya kita cari panjang lintasannya. Rumus yang dimasukkan yaitu ST sama dengan V0T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Kita masukkan V0 nya tadi yaitu 0, T nya yaitu 2, jadi kita kali 2 ditambah setengah dikali percepatannya tadi yaitu 31 dan T nya yaitu 2, kita kuadratkan sama dengan 0 ditambah setengah dikali 31 dikali 4 sama dengan 0 plus 62. Hasilnya yaitu 62 meter. Jadi panjang lintasannya yaitu 62 meter. Tiga, posisi suatu benda dinyatakan dengan persamaan R atau vektor posisi sama dengan 20T ditambah 3T kuadrat I plus 5T ditambah 2T kuadrat J dengan R dalam meter dan T dalam sekon. Besar percepatan saat benda bergerak 2 sekon sebesar. Jawab. Diketahui vektor posisi R sama dengan 20T ditambah 3T kuadrat I ditambah 5T plus 2T kuadrat J.
ditanyakan percepatan benda saat T sama dengan 2 sekon, maka penyelesaiannya kita cari dulu vektor kecepatan benda pada saat T. Rumus yang dimaksudkan yaitu vek T sama dengan D atau diferensial posisi R dalam T per dt sama dengan D per dt dalam kurung 20T ditambah 3T kuadrat I ditambah 5T plus 2T kuadrat J. Maka V sama dengan 2 dikali 3T min 20I ditambah 2 dikali 2T ditambah 5J. Kita turunkan menjadi 6T min 20I ditambah 4T plus 5J. Maka kecepatan benda pada saat T yaitu 6TI ditambah 4TJ meter per sekon. Selanjutnya kita cari vektor percepatan benda pada saat T. Rumus yang dimasukkan yaitu A dalam T, A itu yaitu percepatan sama dengan D atau diferensial dari kecepatan pada saat T per dt sama dengan D per dt dikali 6TI plus 4TJ sama dengan 6I plus 4J. Maka percepatan benda pada saat T sama dengan 6I ditambah 4J meter per sekon kuadrat. Karena yang ditanyakan yaitu percepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon, maka tinggal kita masukkan saja percepatan A dalam sekon 2 yaitu akar dari 6 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah 16 yaitu akar 52 sama dengan 7,2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon adalah 7,2 meter per sekon kuadrat. 4.
Seekor kuda yang berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon ingin melewati parit seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka perbedaan ketinggian atau H adalah jawab. Diketahui V atau kecepatan sama dengan 10 meter per sekon. G atau percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. H atau ketinggian sama dengan 5 meter. Ditanyakan perbedaan ketinggian atau H. Maka penyelesaiannya kita cari dulu waktunya. Rumus dari kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Maka rumus dari waktu yaitu T sama dengan S per V. T yaitu waktu, S yaitu jarak, dan V yaitu kecepatan. Kita masukkan angka-angkanya jadi 5 per 10 sama dengan 0,5 sekon. Selanjutnya kita cari ketinggiannya. Rumusnya yaitu H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat sama dengan setengah kali 10 kali 0,5 kuadrat sama dengan 5 kali 0,25 meter sama dengan 1,25 meter. Langkah yang kedua juga bisa dicari dengan rumus T sama dengan akar dari 2H per G. Kita masukkan 0,5 sama dengan akar dari 2H per 10. 0,5 kita kuadratkan untuk menjadikan akar ini jadi 2H per 10. 0,5 kuadrat sama dengan 0,25 sama dengan 2H per 10. Maka 2,5 sama dengan 2H. H sama dengan 2,5 dibagi 2 sama dengan 1,25 meter sama dengan 125 cm. Jadi perbedaan ketinggiannya adalah 125 cm. 5. Perhatikan gambar bagian dari sepeda berikut. Saat pedal dikayuh dengan kecepatan sudut 30 putaran dalam 1 menit, berapakah kecepatan sudut gear belakang? Nyatakan jawaban dalam radian per sekon. Jawab. Diketahui jari-jari A sama dengan 4 cm. Jari-jari B sama dengan 8 cm. Jari-jari C sama dengan 12 cm.
Omega C atau kecepatan C sama dengan 30 putaran, sama dengan 1 radian per sekon. Cara menentukan 1 radian per sekon ini yaitu 30 putaran per menit sama dengan 30 per 60 2 pi radian per sekon sama dengan setengah dikali 2 pi radian per sekon sama dengan 1 radian per sekon. Ditanyakan omega A atau kecepatan sudut gear belakang. Maka penyelesaiannya kita cari dulu hubungan roda B dengan pedal. Omega B sama dengan omega C, 1 sama dengan 1, sehingga kecepatan B sama dengan omega dikali jari-jari B sama dengan 1 dikali 8 sama dengan 8 cm. Kecepatan C sama dengan omega dikali jari-jari C sama dengan 1 dikali 12 sama dengan 12 cm. Kecepatan B ditambah kecepatan C sama dengan 8 ditambah 12 sama dengan 20 cm. Selanjutnya kita cari hubungan roda A dengan roda B, BC. Kecepatan A sama dengan kecepatan BC. Omega A jari-jari A sama dengan omega BC jari-jari BC. Omega A dikali 4 sama dengan kecepatan per jari-jari dalam kurung 8 plus 12. Omega A dikali 4 sama dengan 20 per 20 dikali 20. Omega A sama dengan 20 per 4. Maka omega A sama dengan 5 radian per sekon. Jadi kecepatan gear belakang adalah 5 radian per sekon.